Sudah mengangkat hal ini bersama Pak Mardhani Alisera. Nah, sekarang beliau sudah hadir lagi di sini menemani saya. Siap Nadia. Saya mau mengucapkan selamat terlebih dahulu karena Bapak sudah terpilih juga menjadi Ketua BKSAP DPR RI, ya kan? Tetap aja di Komisi 2, jagain Komisi honorer. Komisi 2-nya tetap. Oke, siap. Berarti emang itu yang utama. Doanya banyak sekali loh Pak kemarin. Iya, padahal saya lagi mudah-mudahan bisa belajar tempat lain, tapi doanya lebih kuat. Berarti memang intinya Bapak sangat dibutuhkan dan tepat di Komisi 2. Siap, pokoknya kalau buat perjuangan dimanapun siap. Oke. Kemarin di P3K sebelumnya kita membahas soal P3K, soal honorer. Banyak sekali yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Mardhani sudah memperjuangkan, menyuarakan suara teman-teman honorer yang resah gundah gulana gimana dengan statusnya, gimana dengan nasibnya. Dan akhirnya di November ini, di akhir Desember ini harusnya sudah tiada lagi Amin. yang namanya honorer, ya kan? Ya. Tapi ternyata pengangkatan 2024 ini di akhir Desember ini honorer sudah tidak ada, harus P3K semuanya. Jadi seolah-olah kayak apakah ini sudah benar-benar kita siap untuk mengangkat atau cuman sekedar kayak quote unquote kayak ya udah pindah aja statusnya dari yang honorer jadi P3K. Tapi haknya, perlakuannya atau apa yang mereka peroleh itu sama gitu. Ya Nadia dan teman-teman memang ada dua nih ya. Satu secara prosedural, dua secara substansial. Oke. Maunya dua-duanya kelar nih. Yes. Prosedural dari honorer jadi P3K. Substansial dari P3K. P3K itu kan bagian dari ASN. Yes. ASN kita bagi dua, PNS dan P3K. Karena dia bagian dari ASN, maka P3K juga punya hak, kesempatan tumbuh, berkembang, promosi, seleksi, nominasi, jaminan hari tua, sama dong. Iya. Karena sama-sama. Yes. Nah, bahasanya gini, kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Apa maksudnya? Pastikan yang prosedural jalan dulu. Oke. Sambil semua masuk gerbong, jadi P3K resmi di Desember 2024. Baru habis itu kita akan paksa yang prosedural ini masuk ke yang substansial. P3K kan banyak tuh. Pak, pakaiannya curhatannya apa coba saya juga pengen tahu nih. Pak, udah berubah Pak. Saya tadi kerja ini sekarang pindah ke sini. Iya. Pak, saya S1, ada formasinya di SMA. Oh, ada ya Pak? Ada. Gitu. Oh. Gitu loh. Oke. Pak, Oke. kalau P3K bajunya beda sama PNS katanya gitu loh. Apa baju uniformnya gitu. Pak, penghasilannya beda. Pak, ada lagi tuh. Kita nggak dapat jaminan hari tua atau macam-macam. Yang paling utama Pak, kok masih ada kontrak-kontrak juga kok, nggak kayak PNS. Itu yang ditakutkan. Sebenarnya itu menjadi satu itu hal udah yang 7 itu yang saya sebut tuh. Nah, itu padahal list pertanyaan saya. Udah Bapak jawab dulu di sini. Karena di WA saya langsung ada, di Instagram ataupun di sosial media saya ada semua. Oke. Nah, jawaban saya prosedural dulu. Masuk gerbong dulu semua. Oke. Jangan nggak masuk gerbong. Berarti harus semuanya dengan adanya kesempatan ini dengan harus payung politik yang ada bahwa Desember, dia tadi bilang 2024 penataan honorer selesai. Bahkan kalau ketemu sama Pak Nerbe, semua dapat NIP, nomor induk P3K. P3K. Oke. Nah, saya usul masuk situ dulu. Nah, nantinya yang lainnya itu akan mengikuti. Nah, sesudah di dalam kami akan perjuangkan lagi. Oke. Agar yang prosedural udah selesai, sekarang yang substansialnya. Oke. Gitu. Berarti yang kekhawatirannya yang tadi banyak itu perlahan-lahan lah nanti Pak Mardhani dan teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Komisi 2 akan menyelesaikan satu bukan cuma di 2, sebenarnya di 10 dan bukan cuma saya. Oh ya, karena kalau di pertemuan di 2 tuh hampir semua partai pro sama honorer. Oke. Nah, kalau dari kesiapan anggaran sendiri Pak, sebenarnya sudah cukup siapkah? Karena kalau dari beberapa daerah katanya kenapa makanya ada honorer paruh waktu? Karena sebenarnya untuk menyiasati
anggaran yang tidak cukup itu. Dan ada lagi nih Pak yang menyampaikan kalau mau di-cut ya aku ya. Tunggu dulu belum selesai nih. udah mau Galak dia. nih. Jadi kayak ada yang menyampaikan kalau sebenarnya honorer ini ketika tidak lolos nantinya akan menjadi paruh waktu. Dan itu membuat yang tadinya enggak kok semuanya full time, pengangkatannya ini lulus nggak lulus akan tetap full time, tapi ada yang bilang kayak enggak, nanti yang nggak lulus akan jadi paruh waktu. Iya. Nah, perumpamaannya naik kereta tadi. Pokoknya jangan ada satupun yang ketinggalan kereta. Gerbong, jangan ada yang ketinggalan kereta. Oke. Gitu loh. Bahwa ada yang diri, ada yang duduk, ada yang desak-desakan, masuk dulu. Okay. Pas kereta jalan, baru kita tata ulang tuh. Kita kayak perlu kereta ulang, tambahan kereta. Kita kayaknya perlu pengaturan, gerbong ini kesedikitan, majuin, rapiin. Nah karena undang-undang ASN yang baru, yang Oktober 2023 itu memudahkan quote and unquote pemecatan ASN yang tidak perform. Dulu namanya kalau udah jadi ASN, udah dah masuk surga udah istilahnya. Nggak bisa dipecat. Kebal ya kan, kebal. Ada yang udah dipecat sama atasannya 20 tahun berikutnya masih tercatat sebagai ASN gitu loh. Nah kalau sekarang dimudahkan. Bahasanya kalau Anda tidak perform ya monggo keluar. Dimudahkan. Terus ada penataan nih, ada National Talent Pool, KP3K kalau dia bagus bisa jadi dirjen. Oke. Bisa eselon 1. Berarti sebenarnya di P3K pun ada jenjang karir. Ada. Wajib disamakan selama merit sistemnya berlaku. Tapi kalau didetailkan anggaran kita bahas segmen berikutnya ya. Karena ini panjang kali lebar. Oh itu. Di segmen berikutnya atau episode selanjutnya? Ya, kalau ditanya segmen berikutnya saya jawab. Kalau episode berikutnya juga boleh. Oh oke. Tapi kalau dilihat lagi dengan adanya P3K ini Pak, sebenarnya ini PP-nya gimana? Karena kan sebenarnya dari mekanisme ini yang harusnya yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat itu sebenarnya harusnya bisa terjawab dengan adanya PP. Tapi PP-nya belum kunjung ada. Pak, saya udah dikode Pak, harus break dulu. Siap. Ganggu ya Pak ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita jawab di segmen selanjutnya. Tetap di Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Mardhani. Masih ngomongin soal honorer menjadi P3K yang hangat. Nah ya kan, harus bersemangat kalau ngomongin ini ya kan. Hajat hidup orang banyak ini. Gimana soal PP-nya ini? Kan harusnya sudah turun karena undang-undangnya sudah disahkan. Aturannya bulan September ya Pak, harusnya sudah maksimal turun. Tapi hingga detik ini belum ada kabar. Jadi PP itu ada beberapa komponen. Oke. Salah satunya harus menunggu persetujuan dari presiden. Apa saja pointernya dan siapa yang ditunjuk. Saya berbincang dengan Kementerian Pan-RB. Ini kenapa lama kan? Harusnya April. Kemarin sampai September kita last kali itu udah jadi draftnya. Draftnya sudah jadi. Kami sudah bahas sampai tanggal 20-an, kita kan tinggal 30 selesai tuh periode lalu. Sampai tanggal 20 kita kejar 2 kali, kita rapat sampai malam. Tapi belum kelar juga. Oke. Teman-teman Pan-RB sih pengen cepat selesai. Salah satu kenapa lambat karena tadi dia tidak cuma melibatkan Pan-RB. Ada banyak kementerian yang terlibat. Stakeholder lainnya. Stakeholders. Presiden juga memberi masukan. Yang dilakukan Pan-RB bagus. Mereka buat permen. Kalau nggak salah 48-49 permennya itu 2023. Yang menjadi payung. Agar Desember 2024 semua honorer selesai urusannya. Permennya udah ada. Kita udah cek aman. Makanya harusnya kemarin kan 26 September di kesepakatan kita. Tapi rupanya BKN, Pan-RB melihat beberapa hal
1 Oktober baru dibuka pendaftaran, 20 Oktober udah ditutup. Sekarang udah mulai nih ada yang lolos nih, udah ada nih, udah ada yang udah lolos, alhamdulillah. Ada juga yang baru diumumkan hari ini. Oke. Ada beberapa, itu tergantung dari ke instansi dan KL masing-masing. Nah jadi kalau buat saya paling baik ada PP-nya. Tapi kalau permen itu niatnya baik untuk proses ini jalan, nggak masalah buat saya. Tapi tetap harus ada PP-nya kan? Harus dibahas di periode sekarang. Oke, berarti ini akan di Komisi 2 pun akan tetap mendorong walaupun untuk itu. Secara aturan namanya PP itu adalah domainnya eksekutif. Tetapi karena dalam kesepakatan di periode lalu PP-nya dikonsultasikan kepada DPR dalam hal ini Komisi 2, maka kita di Komisi 2 juga berhak untuk bertanya dan melihat agar materi yang ada di PP betul-betul sesuai dengan apa yang sudah menjadi keputusan politik. Oke. Karena Nadia yang namanya kan 3 tuh, bahkan kalau bisa 4. 1, tidak ada PHK kepada P3. Yes. Oke. Selain nomor 0-nya tuh semuanya selesai diangkat di Desember 2024. Tidak ada PHK, tidak ada pengurangan penghasilan. Yes. Nah, masuk dari situ. Yang terakhir tuh SD, SMP juga bisa jadi P3K. Yes. Nah, 4 ini keputusan politik. Itulah. Nah, kita pengen di PP itu 4 ini tidak boleh ada yang dianulir. Makanya kita Masuk di awal PP-nya tuh. Oke. PP-nya mudah-mudahan sih periode sekarang bisa cepat selesai. Tapi walaupun menterinya baru, tapi sebenarnya saya nyebutnya Teh Rini karena dulu sesmen kan banyak berhubungannya. Sekarang jadi menteri, enak jadinya, sebetulnya enak, udah ngerti gitu. Nah, kalau yang terkait dengan ini Pak, kan tadi Bapak juga sudah menyinggung kalau ada yang mencurhatkan, kok bisa sih dari kuliah S1 jadi SMA, kemudian anggarannya gimana? Nah, itu jawabannya seperti apa? Karena sebenarnya curhatan itu juga banyak sekali kan Pak. Jadi ada 3 level. 1, keputusan politik di tingkat pusat selesai dengan yang tadi tuh. Desember selesai, tidak ada PHK, gaji tidak boleh turun, SD SMP boleh. Nah di level berikutnya udah ada keputusan 1,7 juta honorer yang terdaftar di BKN semua harus masuk. Okay. Yang tadi itu Desember 2024. Yes. Dan 1,7 itu terbagi menjadi 2, 1 di institusi pusat, pemerintah pusat, 2 di institusi daerah. Institusi pusat secara umum hampir tidak banyak masalah, karena anggarannya dari APBN. Yang masalah di institusi daerah. Betul. Karena rata-rata daerah itu masih takut merekrut, katakan kalau kemarin saya tidak salah, kan 1,7 itu sekitar 500-an, kalau nanti dicek datanya, pusat 1,2-nya daerah. Nah, yang bawah ini ketika diminta mengajukan membuka formasi agar 1,7 juta itu terserap semuanya, yang diajukan cuma 60-70%-nya. Bahkan kalau beberapa ada yang kosong. Nah, Kementerian Pan-RB itu berkali-kali mendesak daerah segera masukkan formasi biar target 1,7 juta itu tercukupi, segera masuk gitu. Masuk. Tapi daerah punya 2. 1, anggarannya kalau dibebankan ke mereka nggak mampu. Yang kedua, mereka ada aturan di Undang-Undang Keuangan Pusat Daerah tuh belanja pegawai di Pemda itu dibatasi 30%. Siapa yang belanja pegawai di atas 30% akan kena penalti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Dalam Negeri juga akan nah kata mereka, gimana kita disuruh lari tapi kakinya diikat. Makanya dalam RDP terakhir saya bilang masalahnya harus ngundang Menteri Keuangan kemari, kalau perlu Bappenas kemari, kita bahas ini bareng-bareng. Karena nggak bisa selesai dengan di Pan-RB BKN Mitra Komisi 2 karena yang pegang talinya, yang buka ke APBN-nya Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri. Katakan dalam rangka untuk melaksanakan keputusan politik
1,7 juta ASN diangkat semua, Kementerian Keuangan 3 tahun ini membolehkan belanja pegawai di angka 40-45%. Iya. Baru mereka berani narik gitu loh. Agak memperbanyak jumlahnya gitu. Nah, sekarang nih yang terakhir dari 1,7 yang masuk formasi cuma 1,2 yang dibuka formasi. 500.000 gak masuk formasi. Tapi kami lagi berjuang 500 ini masuk ke paruh waktu dulu. Biar semuanya keangkut di gerbong kita. Berarti penyelesaiannya terkait dengan ketakutan anggaran itu memang benar dengan paruh waktu ini. Benar. Ya? Nah, itu paruh waktu tuh sebenarnya gimana Pak sistemnya? Kalau bahasa sederhana sih yang saya tangkap, tidak ada yang berani memberikan penjelasan seperti apa sih paruh waktu. Saya tanya desek kalau. Terus kenapa dikeluarkan statement paruh waktu itu? Gini, kalau semuanya dipaksa penuh waktu, tidak ada kekuatan. Ada tadi tuh dari 4 tuh ada nomor 5 sebetulnya. Tidak mengganggu keuangan negara. Kalau semuanya diangkat, agak berat. Stabil ini nanti akan gue ya. Kemungkinannya kan misalnya gini, di undang-undang ASN yang baru tuh P3K juga ada klausul jaminan hari tua. Itu dimasukkan. Nah, ketika paruh waktu yang saya dapat informasi, gajinya tetap, tapi hak-hak sisanya belakangan. Itulah. Tapi yang penuh waktu, hak-haknya akan diperjuangkan. Oke, begitu. Jadi sudah terjawab ya untuk paruh waktu. Tapi yang untuk yang SMA yang ke itu tadi belum terjawab. Nah, itu lagi-lagi problemnya diserahkan ke Pemda. Nah, Pemda ngelihat untuk formasi seperti ini cocoknya SMA dia bilang. Kan sebelumnya honorer udah S1. Nah, mereka ngitung lagi. Kalau masuk S1 maka hitung-hitungannya gajinya nggak akan bisa mereka tanggung. Jadi diturunkan. Nah, gitu. saya kalau ada kasus kayak gini sabar, masuk dulu ke gerbong. Nanti kalau udah di gerbong kita atur lagi. Gitu. Nah, apakah nanti akan ada penyesuaian? Nah, nanti jawabnya di segmen ketiga berarti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Mardhani di segmen terakhir ya untuk membahas P3K. Silahkan nanti penonton di YouTube maupun pendengar yang lagi ngedengerin di radio kemudian pengen komentar langsung masuk ke YouTube ya TV Parlemen, di komen aja langsung yang banyak ya. Yang kita undang lagi Pak Mardhani ke sini. Yang lain lah diundang. Karena kemarin udah berkesinambungan soalnya ini. Jadi gimana nih Pak? Kalau tadi Bapak menyampaikan ya udah yang penting masuk gerbong dulu, nanti akan ada akan diperjuangkan kembali. Artinya nanti ya ada harapan untuk yang tadinya SMA ini mungkin mereka juga sedang meniti pendidikan menjadi S1, kemudian ada yang S1 menjadi S2, itu bisa melakukan penyesuaian kan? Karena katanya tadinya nggak ada loh Pak. Kalau masuk P3K SMA ya udah sampai nanti selesai juga akan menjadi SMA gitu. Tidak boleh. P3K kan tadi saya katakan juga ASN. Setiap ASN punya hak untuk mengembangkan diri. Yes, apalagi esensi dari undang-undang ASN yang baru itu merit system. Merit system itu apa? Mereka yang bagus terus tumbuh, mereka yang nggak bagus ya keluar gitu loh. Nah, kenapa tadi saya katakan masuk gerbong dulu? Karena Desember 2024 baik penuh waktu maupun paruh waktu akan dapat NIP. Itu yang paling penting. Itu dulu. Ketika sudah dapat NIP berarti negara sudah mengakui keberadaannya. Sebetulnya penuh paruh nggak ada tuh NIP-nya warnanya beda-beda sama aja gitu loh. Nggak jadi sama biru aja. Atau nggak agak abu-abu gitu ya. Nah nanti di dalam kita akan paksa, termasuk di undang-undang ASN yang baru, bahkan di undang-undang kemarin tuh sebetulnya di penjelasannya ada yang harus dilakukan oleh negara, melakukan audit terhadap ASN yang ada atau honorer yang ada. Ada beberapa honorer, saya suka menyebutnya ada 2 jenis kan. Ada honorer siluman, ada honorer pejuang. Nah ini honorer siluman ini juga honorer banyak siluman sekali. Itu boleh jadi orangnya baik kali ya, tetapi cara masuknya tidak baik. Karena tergantung, misal entah kadang-kadang dia punya akses di kepegawaian, dia punya akses di pemerintahan bisa masuk. Yang
udah puluhan tahun nggak masuk-masuk. Oke. Kita perjuangkan yang pejuang dulu, yang ini harus dikeluarkan. Kalau ini sudah keluar, keretanya dikosong tuh, ayo masuk ke depan, rapiin. Nah itu yang akan dilakukan. Oke. Jadi kalau bagaimanapun buat semua honorer, tetap optimis, tetap ikut aturan, dan tetap berdoa agar prosesnya dimudahkan. Karena saya lagi banyak bantuin honorer K2. Kalau Nadia tahu, honorer K2 itu honorer K1 yang tidak beruntung. Yes. Padahal senior K1 2015 diangkat ASN semua. Yang K2 sama mereka, tapi enggak masuk gerbong. Nah. Akhirnya sampai sekarang terlunta-lunta. Nah ini gimana? Nah yang kami inginkan, mau penuh waktu paruh waktu, masuk gerbong dulu. Gitu loh. Sehingga nanti akan mendapatkan hak-haknya secara proper. Mungkin nantinya yang di paruh waktu ini juga akan bisa menjadi. Kami akan dorong semua yang ASN nggak ada penuh waktu paruh waktu, tetap P3K. Gitu loh. Pak, kalau yang kemarin banyak beredar, tadinya kan kalau 5 tahun ya udah diangkat aja menjadi P3K, tapi nyatanya kan ada seleksi dan katanya ada yang sistem gugur di situ. Nah, dari beberapa media menyampaikan kalau nantinya yang gugur ini akan menjadi paruh waktu. Sebetulnya gini, kan maunya kami 1,7 langsung aja diangkat. Gitu. Tapi ada undang-undang yang menyatakan bahwa seluruh proses menjadi ASN harus melalui tes. Oke. Kenapa? Karena kalau tidak melalui tes, merit sistemnya tidak terbangun. Kalau tidak melalui tes, nanti banyak titipan di Indonesia ini dimudahkan salah, dipersulit salah juga. Karena niat orangnya yang salah sebetulnya. Gitu. Makanya perbaikan orang itu yang utama. Gitu. Orang yang amanah, yang jujur. Nah yang kondisi dengan tidak sempurna ini, kalau saya tetap masuk dulu, nanti tidak ada gugur nggak gugur, semuanya masuk. Tinggal anggaran tahun ini semua dapat. Misal yang masuk, yang daftar 5, yang nggak masuk, yang nggak daftar 5, semuanya penuh waktu, paruh waktu. Atau yang penuh waktunya 3, 7-nya paruh waktu. Nanti ini naik, masuk lagi, sampai semuanya masuk. Oke, Pak. Akhirnya yang tadinya yang kan pengangkatan di Desember 2024. Artinya sudah tidak ada honorer lagi. Yang diangkat adalah yang minimal 2 tahun bekerja. Kalau yang baru 1 tahun, nah gimana? Apakah nantinya juga akan tetap ada proses untuk pengangkatan P3K di 2025 mungkin? Akan selalu ada siklusnya. Karena yang pensiun kan ada terus itu loh. Nah kalau sekarang kan bahasanya zero growth, pensiun berapa, masuk berapa. Nah dengan adanya tambahan 1,7 mungkin akan diatur ulang. Sampai katakan 2027, 2029 baru mulai normal lagi. Nah itu akan dihitung dengan seksama. Oke, berarti semuanya ini nantinya juga mungkin yang teman-teman sekarang masih di usia kerja 1,5 tahun gitu ya, udah nggak apa-apa kita jalanin dulu, tidak akan ada pemecatan yang pastikan ya Pak ya, itu sudah ketentuannya tidak akan ada pemecatan, dijalani dulu, siapa tahu nanti kedepannya akan pengangkatan kembali untuk P3K yang disesuaikan kan Pak. Sebenarnya Pak kalau kebutuhan dari setiap kementerian dan lembaga itu dari kementerian dan lembaga atau pemerintah daerah sendiri yang menyampaikan ke BKN atau dari BKN sendiri yang udah punya formula untuk kalau kementerian ini atau pemerintah daerah ini kuotanya SMA-nya segini, ininya segini gitu. Gimana Pak? Kalau kebutuhan dari bawah, tapi proyeksinya dari atas. Nah dari atas itu BKN, Pan-RB dengan Bappenas itu memproyeksi Indonesia perlu berapa sih dokter spesialisnya, berapa sih perawatnya, berapa dicek, berapa jumlah rumah sakit. Ini kurang rumah sakit, di bawah jangan-jangan nggak perlu rumah sakit kok, masih bisa. Padahal kalau hitungan jumlah penduduk lebih besar, rumah sakit harus nambah. Dari bawah, dari atas akan nyampein. Nah jadi antara bottom up sama top down dihitung dapat angka komprominya. Kompromi itu yang disepakati, dibukalah formasinya. Jadi ketentuannya sebenarnya dari dua pihak itu. Dari dua belah pihak, walaupun tetap bottom up yang lebih banyak. Dari bawah usulannya. Oke Pak. Sudah habis waktu saya?
Oh, masih ada 2 menit lagi. Oke Pak, 2 menit terakhir. Apa yang Bapak ingin sampaikan untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih berjuang, masih ada keraguan dengan P3K ini nantinya ke depannya. Baik dari segi apa yang mereka, hak-hak yang mereka dapat, kewajiban dan yang lainnya Pak. Namanya hidup di dunia, nah dia nggak ada yang sempurna. Yes, setuju. Prosesnya juga ada. P3K juga demikian. Karena pertumbuhan ekonomi kita juga masih belum melompat gitu loh. Negara juga punya banyak beban gitu loh. Yang saya usulkan, jalani proses dengan penuh kesyukuran, saat yang sama tingkatkan kapasitas dulu. Terus belajar, terus suka ilmu, terus tumbuhkan kelebihan. Nanti lama-lama orang ini bagus cepat naiknya. Karena banyak cerita P3K yang bisa masuk ke pos-pos yang bagus adalah mereka yang suka belajar. Okay. Nah jadi kalau buat saya minta maaf misal, wah udah paruh waktu masuknya turun kelas lagi gitu. Masuk dulu, syukuri dulu. Nanti dari situ tumbuh berkembang. Karena kalau udah ngambek, nggak badul, nggak maju-maju kita. Terima gitu dulu. Iya. Kita lihat perkembangan nanti seperti apa. Terima, syukuri, terus tumbuh kembangkan diri, nanti ketemu jalannya. Oke. Gitu.